Jakarta baru-baru ini anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai media memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu penanganan COVID-19. Indra Iskandar menyampaikan Sekjen DPR RI telah melakukan submit penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB. Indra berharap adanya peningkatan kinerja para pegawai. DPR RI meminta pemerintah segera mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT yang telah dijanjikan kepada masyarakat untuk menghadapi kesulitan ekonomi rakyat saat PPKM diperpanjang lagi. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali tentunya kami hadir menjumpai Anda dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusla Hayanti dan rekan saya Mahir Pratama, Yus. Yeay. Hari ini ya, saya merasakan satu hal yang memang terjadi pada diri saya. Kamu tahu nggak itu apa? Apa, Yus? Kesiangan. Kebanyakan WFH. Itu dia. Karena kalau misalnya efek yang terjadi kalau kita kebanyakan WFH itu adalah karena bangun tidurnya itu suka-suka, ya walaupun misalnya juga bukan berarti kita tidak melaksanakan pekerjaan dari rumah, tapi efeknya jadinya kalau misalnya harus buru-buru ke kantor selalu kesiangan. Jadi kebiasaan kita kalau misalkan jam 7 sudah OTW ke kantor, tapi sekarang kadang ke kantor, kadang enggak, jadi langsung. Jadi mimpinya mungkin atau juga tidurnya berubah, kebanyakan mimpi kali, Yus, ya. Tapi kalau soal mimpi, Yus, kalau Yus dikasih 2 triliun, berandai-andai kita mau diapain, Yus? Ya, kalau misalnya pertama mungkin sebagian buat hidup dulu, buat pribadi. Tapi sebagian lagi bisa nggak kita manfaatkan untuk orang banyak gitu ya, nggak muluk-muluk misalnya. Tapi kalau itu hoax, Yus, gimana? Ya, cuma bayang-bayang aja dong ya. Berarti mimpi lagi dong, balik ke mimpi lagi. Balik lagi, mimpi lagi, angan-angan lagi. Iya. Kalau misalnya 2 triliun itu ternyata hanya hoax. Iya, dan ya kan? Itu kita tidak mau dong mimpi di dunia nyata juga 2 triliun, tapi ternyata ya cuman kalau kata orang sih pengen dapat dapat namanya aja kayaknya. Berarti intinya adalah balik lagi, kita hidup dengan dunia yang nyata sekarang aja ya. Siap. Jadinya nggak muluk-muluk. Ya benar sekali, Yus. Dan pemirsa, tentu kita tidak membahas terlalu panjang terkait mimpi 2 triliun. Kita akan memberikan kepada Anda terkait dengan 6 berita teraktual yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dan berita pertama ini, pemirsa, terkait dengan pers memiliki peranan penting sukseskan program vaksinasi. Komisi 1 DPR RI mendorong seluruh insan pers mendukung program pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi, baik vaksinasi, PPKM maupun bantuan sosial. Hal ini agar masyarakat paham pentingnya mencapai target herd immunity dalam melawan COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai media memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu penanganan COVID-19. Menurutnya, saat ini masyarakat harus diberikan edukasi yang benar mengenai vaksinasi. Bobi menyayangkan di beberapa daerah target vaksin belum tercapai akibat beredarnya hoax tentang vaksin. Bobi berharap seluruh insan pers mendukung dan menyuarakan program pemerintah untuk menyelesaikan persoalan COVID-19. Jadi media adalah salah satu garda di depan juga. Karena kalau misalkan pemahaman masyarakat ini masih kurang, pun itu masalah bukan hanya vaksin, masalah pembatasan mobilitas, ini tidak disuarakan oleh rekan-rekan di media, ini bisa banyak salah persepsi di masyarakat. Selain edukasi media, menurut Bobi, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga adat juga sangat dibutuhkan untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksin. Bobi mengajak masyarakat yang belum divaksin untuk datang ke gerai-gerai vaksin yang telah disediakan. Ia meyakini pengendalian kasus COVID-19 akan mendorong kembali pertumbuhan ekonomi nasional. Program vaksin itu kan masih banyak yang beranggapan masih takut divaksin. Nah, inilah yang perlunya tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang sudah divaksin itu menyampaikan dukungan-dukungan dan juga berusaha membawa koleganya, kerabatnya untuk segera divaksin agar tingkat persentase vaksinasi kita ini tinggi dan itu membuat kekebalan imun masyarakat juga tinggi.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, di berita selanjutnya pemirsa mengenai Sekjen DPR RI laksanakan submit PMPRB. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan Kesekjenan DPR RI telah melakukan submit penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB. Ia berharap hal ini meningkatkan kinerja para pegawai. Ini dia liputannya untuk Anda. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan Kesekjenan DPR RI telah melakukan submit penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB. Indra berharap adanya peningkatan kinerja para pegawai. Indra Iskandar menjelaskan, PMPRB ini merupakan bentuk mandatori yang harus disampaikan oleh instansi-instansi pemerintahan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Banyak lini tadi yang dipaparkan oleh Pak Inspektur Utama harus ditingkatkan gitu ya. Mengenai merit system dan beberapa hal lain, kita harus perbaiki lagi untuk menyempurnakan nilainya itu. Pada kesempatan yang sama, Inspektur Utama DPR RI Setianta Nugraha mengatakan, dalam PMPRB kali ini masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh Kesekjenan DPR RI. Jadi setiap kegiatan itu harus ada landasannya, harus ada pedomannya. Kemudian ketika dilaksanakan harus ada dokumentasi yang menunjukkan akuntabilitas atau do. Kemudian juga ketika dilaksanakan kita harus punya mekanisme cek. Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir ada act, bagaimana setelah evaluasi itu kita dilakukan perbaikan. Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh nilai yang baik dari beberapa aspek seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, indeks pengelolaan arsip dan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Nur Fuad dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ini terkait DPR meminta pemerintah segera cairkan BLT saat PPKM diperpanjang. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT yang telah dijanjikan kepada masyarakat untuk mengatasi kesulitan ekonomi saat PPKM kembali diperpanjang. Berikut liputan selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT yang telah dijanjikan kepada masyarakat untuk menghadapi kesulitan ekonomi rakyat saat PPKM diperpanjang lagi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengapresiasi langkah pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah kesulitan menghadapi PPKM, di mana pemerintah menambah anggaran kartu sembako sebesar 7,52 triliun rupiah untuk 18,8 juta keluarga dengan total anggaran 49,89 triliun rupiah. Segera diberikan kepada keluarga yang berhak, baik itu bantuan langsung tunai, baik itu bantuan sembako, baik itu bantuan subsidi listrik dan juga bantuan untuk internet ya, itu kuota internet itu harus diberikan kepada yang berhak sehingga tetap orang diminta untuk diam di rumah tapi bantuan dari kita diberikan kepada mereka yang berhak. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong pemerintah menjamin ketersediaan obat untuk pasien COVID-19. Mengingat bantuan tunai dan obat-obatan juga sangat diperlukan masyarakat saat ini. Terus mendorong dan bersama dengan semua pengusaha farmasi, terus bekerja keras memastikan bahwa pasokan obat untuk penanganan COVID ini tersedia. Kekurangan misalnya Gamaras, Actemra, Remdesivir dan sebagainya itu, semua teman-teman farmasi kerja keras. Kemarin juga kami dari Satgas lawan COVID DPR RI, dipimpin Pak Dasko, kami dari Kimia Farma, kami juga di sana melihat bahwa kalau merek dagangnya itu Avigan, generiknya Favipiravir ini obat antivirus, itu Kimia Farma itu produksi 2 juta sehari. Belum lagi yang pabrik lain, ada 2 pabrik swasta lain. Habibie Mahabah dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Dan masih berkaitan dengan PPKM pemirsa, setelah PPKM darurat diharapkan perekonomian tumbuh. Anggota Komisi 11 DPR RI Satori menilai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi mensukseskan kebijakan ini. Ini dia beritanya. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat
berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, sehingga diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi mensukseskan kebijakan ini. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Satori mengungkapkan, penerapan PPKM darurat oleh pemerintah dapat menjadi solusi guna menanggulangi lonjakan angka penularan COVID-19 akhir-akhir ini. Masyarakat diharapkan lebih mentaati penerapan kebijakan PPKM darurat saat ini. Satori menambahkan, dengan dibatasinya aktivitas masyarakat, tentu memiliki dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Itu pasti berdampak karena masyarakat dalam menghadapi PPKM darurat ini pasti harus lebih banyak beristirahat, harus lebih banyak meningkatkan kesehatan, imunnya agar tinggi jangan sampai rendah, karena perekonomian juga pasti akan berdampak karena beberapa pasar-pasar lokal, kemudian pasar-pasar darurat. Satori berharap angka penularan COVID-19 dapat ditekan dan perekonomian dapat kembali tumbuh. Selain itu, vaksinasi juga menjadi hal yang penting yang harus terus didorong sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Dengan vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, itu menjadi berdampak positif. Kemudian juga masyarakat merasakan bahwa vaksinasi itu bagian daripada kita pencegahan untuk COVID, dan juga ke depan mudah-mudahan setelah vaksinasi dari pemerintah ini masyarakat lebih merasakan bahwa perekonomian lebih maju lagi. Alfat dan Ridwan, TVRI Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya ini terkait dengan insentif dan reformasi pajak di tengah pandemi. Reformasi penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah menjadi stimulus untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan insentif pajak tetap diperpanjang di tengah pandemi COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah melakukan reformasi penerimaan pajak yang menjadi stimulus untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan insentif pajak tetap diperpanjang di tengah pandemi COVID-19. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menyampaikan, meski dalam kondisi membutuhkan dana, pemerintah tetap akan melanjutkan pemberian insentif pajak khususnya bagi pajak penghasilan. Dalam perjalanannya, pemerintah akan melakukan perubahan berupa penerapan multi tarif pada pajak pertambahan nilai atau PPN. Reformasi ini dilakukan guna memberikan keadilan bagi wajib pajak. Nah, padahal kita semua tahu beda PPH dengan PPN. Kalau PPH itu cenderung progresif. Jadi orang yang kaya bebannya lebih besar dibanding orang yang miskin. Lain dengan PPN. Kalau PPN itu regresif. Karena baik orang yang kaya maupun yang miskin membayar pajak sama. Hendrawan menjelaskan, berbeda dengan PPH yang bersifat progresif, tarif PPN bersifat regresif. Jika tarif PPN ditingkatkan, dinilai akan memberikan kerugian pada satu pihak. Melalui pembahasan revisi Undang-Undang KUP, pemerintah berharap dapat membentuk pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Pemerintah dalam usulan Undang-Undang KUP yang baru berusaha menciptakan multi tarif untuk PPN, agar watak regresif dari PPN sedikit bisa dikurangi, sehingga untuk barang-barang yang merupakan barang-barang eksklusif dan seterusnya mendapatkan PPN lebih tinggi. Tetapi ini sekali lagi kan masih dalam pembahasan. Elisa dan Dwi, TVRI Parlemen melaporkan. Dan kali ini pemirsa mengenai realisasi bansos tunai di masa PPKM darurat. Komisi 8 DPR RI mendorong realisasi bantuan sosial tunai dan paket sembako di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di sejumlah daerah di Indonesia. Kami berikan liputannya untuk Anda. Komisi 8 DPR RI mendorong realisasi bantuan sosial tunai dan paket sembako di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di sejumlah daerah di Indonesia. Anggota Komisi 8 Muhammad Husni mendukung penerapan kebijakan PPKM darurat yang dilakukan pemerintah sebagai upaya mencegah penyebaran wabah COVID-19. Kendati demikian, ia meminta Kementerian Sosial memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya pekerja sektor informal dan pengusaha kecil, dengan memberikan bantuan langsung tunai dan sembako selama masa PPKM darurat. Jadi harapan kami dari DPR RI, kami terutama yang di Komisi 8, ini sesegera mungkin bantuan-bantuan untuk masyarakat yang hari ini memang tidak bisa melakukan aktivitas apapun, itu yang namanya bantuan tunai dan lain sebagainya untuk segera diserahkan, diturunkan itu.
Husni juga menekankan pentingnya kesadaran sosial dari para petugas pengawas PPKM darurat baik dari unsur TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamung Praja untuk bersikap humanis, tidak anarkis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan selama melakukan razia dan penegakan protokol kesehatan selama PPKM darurat. Mohon ya, ini petugas-petugas di lapangan, baik itu Satpol PP dari TNI maupun Polri, ya, bertindaklah humanis. Itu bangsa kita loh, rakyat kita. Kenapa ini mereka Karena memang ya nggak ada jalan lain, humanis aja lah, humanis. Kasih tahu, memang ini untuk kebutuhan kita bersama, ini untuk keselamatan kita bersama. Ajib dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kalau misalnya pun melihat beberapa berita tadi pemirsa memang sepertinya masih berkaitan dengan beberapa program dari pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19. Baik itu dari segi dicairkan tunai, namanya bantuan sosial, program vaksinasi, begitupun juga beberapa hal yang harus dilakukan pada saat PPKM ini masih diberlakukan. Dan kita harapkan ini jangan sampai bantuan sosial baik yang berupa sembako atau juga tunai, Yus dan juga pemirsa, tidak terjadi lagi yang disunat-sunat oleh pendamping. Yang temuan dari Kementerian Sosial itu beberapa tempat itu ada yang disunat ini bantuan langsung tunai itu dengan alasan misalkan bantuan untuk ambulans dan sebagainya, entah itu 50.000, 100.000, tapi di masyarakat itu akan sangat berdampak. Dan ternyata memang Menteri Sosial juga sempat kaget ya melihat dengan kondisi tersebut, karena memang secara mempunyai sistem yang baru bahwa pemberian bantuan sosial ini memang diberikan secara langsung, tapi masih ada kendala yang terjadi saat pemberian bantuan sosial ini dicairkan. Kita memang berharap bahwa ini juga tidak terjadi seperti tahun lalu, sudah ada beberapa perbaikan, tapi ternyata masih ada kendala yang terjadi di lapangan. Ini PR kita semua, begitupun juga melalui pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial yang memang mencairkan hal tersebut, begitupun juga di beberapa daerah-daerah tertentu. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan segera kembali, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen, dan pada segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan headline surat kabar harian Kompas yang terbit pada hari ini. Yus, ada apa aja Yus? Nah, memang ini kalau misalnya kita melihat pemirsa yang namanya headline surat kabarnya ini, tulisan besar-besar terlihat bahwa perbaiki sistem data vaksin, masih berkaitan dengan COVID-19 lagi-lagi. Tapi ada di pojok kiri atas Mahir yang memang mengundang fokus saya bahwa mengenai Olimpiade Tokyo 2020 menanggalkan beban pikiran demi Indonesia. Setuju banget kalaupun misalnya juga sudah bisa meraih medali emas, bahwa ini adalah beban pikiran seolah-olah kita ikut terhibur, kita ikut bangga, kita ikut senang pada saat misalnya medali emas untuk pertama kalinya didapatkan oleh Indonesia. Imun yang bagus untuk kita ya. Betul. Kabar gembira, kabar bahagia di tengah pandemi COVID-19 yang masih kita perjuangkan. Dapat emas ini menjadi imun tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, bayangkan Mahir, hampir 2 tahun kita tidak bisa terlalu banyak bergerak dikarenakan kita harus menjaga dan memprioritaskan untuk kesehatan. Apa saja yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda pemirsa, tentunya kami masuk dalam headline surat kabar. Surat kabar pada kesempatan kali ini terkait dengan perbaikan sistem data vaksinasi. Beberapa daerah mengaku kehabisan stok vaksin COVID-19, sementara daerah lain ada yang memiliki banyak persediaan vaksin. Sistem data stok vaksin di pusat dan daerah pun perlu lebih disempurnakan demi mempercepat vaksinasi.
Juru bicara Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi berharap daerah memiliki sistem pelaksanaan vaksin yang baik untuk mencegah penumpukan dan kekosongan stok vaksin. Ya, walaupun misalnya juga program akselerasi vaksinasi ini masih dilakukan oleh pemerintah, pemirsa, hanya saja mungkin kendalanya masih dalam seputar pemerataan. Hal ini juga terlihat bahwa misalnya dari beberapa daerah tertentu masih belum mendapatkan stok vaksin yang diinginkan atau sesuai target. Mungkin banyak kendala yang terjadi, salah satunya dari distribusi, menurut saya. Benar sekali, dan selain distribusi, sinkronisasi data ya, Yus. Nah. Selalu data ini menjadi hal yang sangat mendasar. Tiba-tiba di daerah ini terjadi penumpukan, di daerah lain juga kekurangan seperti itu. Ini menjadi harus koreksi bersama. Betul. Dan pemirsa, kita lanjut ke headline yang kedua, ini terkait dengan ibu hamil kini bisa divaksin. Kementerian Kesehatan memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 kepada ibu hamil. Pemberian vaksin ini juga telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Ibu hamil termasuk dalam kelompok rentan yang berisiko mengalami perburukan ketika terinfeksi COVID-19. Sekjen Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia mengatakan semua jenis vaksin yang tersedia di Indonesia saat ini bisa diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, baik vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna maupun Pfizer. Nah, ini juga misalnya satu catatan penting ya, pada saat misalnya kita melihat dengan kondisi resiko ataupun juga beberapa waktu lalu, terlihat memang banyak sekali jumlah ibu hamil yang terpapar virus COVID-19. Bahkan ada beberapa ibu hamil yang meninggal dunia di saat mengandung ataupun meninggal dunia setelah melahirkan. Ini merupakan salah satu hal yang memang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, dan pemerintah langsung memberikan kebijakan ataupun keputusan baru bahwa memang semua ibu hamil sekarang sudah bisa divaksin. Benar sekali, Yus. Menjadi berita gembira selanjutnya, Yus, ya. Di mana ibu hamil itu menjadi yang rentan untuk terkena COVID-19, juga tertular kepada bayinya. Tapi dengan penelitian selanjutnya ternyata pemerintah telah mengizinkan bahwa jenis vaksin yang digunakan di Indonesia itu layak atau juga bisa digunakan oleh ibu hamil. Jadi setidaknya juga kekhawatiran daripada ibu-ibu hamil saat ini juga sudah bisa terobati ya, Mahir ya, karena dengan kekhawatiran yang begitu luar biasa juga mempengaruhi dari seorang ibu yang sedang mengandung. Pemirsa, detailnya memang ada di Harian Kompas yang terbit pada hari ini, hari Rabu 4 Agustus tahun 2021. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Sudah hampir 2 tahun pemirsa masa pandemi kita lalui bersama, tetapi bagaimana dengan kondisi pendidikan bagi anak-anak kita saat ini? Memang nasib pendidikan nasional saat ini memang sangat memprihatinkan, tapi memang ini yang di depan mata kita harus menjalankan segala sesuatunya dengan peraturan yang sudah diberlakukan. Tapi kalau misalnya melihat dengan kondisi keprihatinan dari anak-anak yang memang belum bisa sekolah seperti biasa, ini menjadi catatan penting untuk kita sebagai orang tua ya, bagaimana bisa mengajarkan anak-anak di rumah dengan baik. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting, di mana pendidikan hampir 2 tahun ini sudah kita di online, pendidikan pembelajaran jarak jauh. Namun apa yang menjadi kendala substansi dan juga kendala dasar ya dari anak-anak atau juga orang tua maupun guru yang secara tatap muka biasanya kita temuin, atau hal-hal yang bisa memperbaiki atau juga meningkatkan kualitas pendidikan, namun sekarang kita dihalangi oleh jarak ruang dan waktu. Nah, ini tidak mudah pemirsa untuk dapat mengantisipasi yang namanya kebiasaan anak-anak pada saat bersekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, membuat sebuah kegiatan bersama-sama, dan saat ini harus dibuat jarak jauh. Nah, bagaimana nasib pendidikan nasional di masa pandemi ataupun di masa COVID-19 di saat memang hal yang terjadi adalah pembelajaran jarak jauh terus dilakukan? Ini yang akan kami angkat ke hadapan Anda. Kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini.
Nasib pendidikan nasional di tengah pandemi. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, sehingga berdampak kepada masyarakat dan mahasiswa tidak bisa bertemu langsung di kampus atau di tempat umum. Berdasarkan riset Nielsen yang bertajuk Race Against the Virus, Indonesian Consumer Response Towards COVID-19 mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. 30% diantaranya mengatakan bahwa mereka berencana untuk lebih sering berbelanja online. Begitu juga kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah, bahkan bekerja pun dilakukan dari rumah, dengan tujuan agar bisa mengurangi penularan COVID-19. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal, yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya, mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi, bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung, kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Padahal, sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak. Ditambah ketidakjelasan dari materi yang diberikan oleh guru, membuat komunikasi antara orang tua dengan anak semakin terjalin dengan baik. Orang tua dapat membantu kesulitan materi yang dihadapi anak. Di samping itu, penggunaan media seperti handphone atau gadget dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online harus memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan tadi sudah kami sampaikan terkait dengan tajuk utama kita hari ini, nasib pendidikan di Indonesia saat pandemi sekarang, Ius. Ya, kalau kita tadi juga sudah melihat dari berbagai informasi dalam tajuk Suara Parlemen, begitu besarnya memang perhatian DPR RI dalam hal ini Komisi 10 yang sangat memperhatikan ataupun juga sangat mencari formula baru untuk misalnya sama-sama membahas bagaimana dengan kondisi memperbaiki nasib dunia pendidikan saat ini di masa pandemi ini yang sebenarnya kita tidak tahu sampai kapan. Iya, ketika pada bulan Juli 2021 ini diwacanakan atau juga direncanakan Kementerian Pendidikan untuk membuka sekolah tatap muka yang berstatus zona hijau, namun ternyata pandemi makin parah, makin positivity rate makin tinggi pada bulan Juli. Itu dihentikan dan saat ini belum tahu sampai kapan pandemi atau juga pendidikan jarak jauh ini akan diberlakukan. Namun pemirsa pasti akan banyak dampak-dampak yang dirasakan oleh baik siswa maupun orang tua maupun guru, entah itu psikologis seperti Yus katakan di depan tadi, psikologis ataupun hal-hal yang semestinya mereka dapatin saat tatap muka ternyata itu hilang, Yus.
Ya, karena memang dengan kondisi sampai saat ini, setidaknya kita semua tahu pemirsa bahwa beberapa hal tidak bisa ditebak. Dengan kondisi varian baru saja merajalela di bulan Juni ataupun sejak bulan Juni membuat akhirnya rencana tatap muka ini juga setidaknya dibatalkan sampai masa waktu yang tidak kita ketahui bersama atau tidak diberlakukan ya. Dan setidaknya bagaimana dengan potret ataupun nasib daripada dunia pendidikan saat ini pemirsa, tentunya kami perlu untuk berbincang-bincang secara langsung pada hari ini dengan narasumber kami, yaitu peneliti Badan Keahlian DPR RI, Ibu Vika Nurul Arifah MPD, melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, siang, ataupun apa kabar Ibu Vika di sana? Selamat pagi, alhamdulillah sehat selalu ya. Semoga di sana di studio dan dimanapun berada selalu sehat, salam sehat. Ya Ibu Vika saat ini sedang WFH atau WFO? Saya ini kebetulan sedang WFH dan saya memang sudah lama WFH. Jadi mungkin terakhir saya WFO itu sudah lama sekali. Ya. Ya. Kebetulan untuk di Ya, Ibu Vika, kalau misalnya kita melihat Ibu sudah lama sekali menjalankan misalnya WFH ataupun menjalankan segala pekerjaan dari rumah. Setidaknya kita kaitkan juga dengan kondisi potret pendidikan saat ini, Ibu. Bagaimana Ibu melihat dengan kondisi nasib pendidikan saat ini di Indonesia? Baik, nah memang pandemi ini kita lihat sebuah kejadian yang luar biasa ya. Tidak hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia mengalami kejadian pandemi ini, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, terutama untuk dunia pendidikan, nah kita lihat di Indonesia bahkan dari sebelum adanya COVID sendiri sudah ada kesenjangan pendidikan. Nah, dengan adanya COVID ini juga turut memperparah adanya kesenjangan pendidikan di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa memang dalam kondisi pembelajaran yang diterapkan saat ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek juga pada saat ini memang kita dihadapkan dengan kondisi yang sesungguhnya belum siap, tapi dengan berjalannya waktu hingga 3 semester, nah ini memang sudah mengalami banyak perubahan. Nah, dari awal kita melaksanakan pembelajaran dari rumah, sebagaimana kebijakan yang diterapkan dengan mengantisipasi penularan yang lebih luas pada seluruh warga belajar, maka pemerintah menerapkan kebijakan belajar dari rumah, sehingga pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring. Nah, untuk saat ini kita lihat bahwa memang untuk pembelajaran jarak jauh ini masih banyak sekali keterbatasan, banyak sekali dampak yang kita lihat. Nah, tentu saja tidak hanya dampak negatif, tetapi juga ada dampak positifnya. Kita lihat bersama. Salah satu dampak positifnya adalah memicu percepatan transformasi pendidikan. Nah, kita lihat banyak sekali platform-platform pendidikan yang muncul, kemudian banyak sekali kursus-kursus online yang tentu saja ini sebuah hal yang positif yang bisa kita lihat bersama. Kemudian adanya kolaborasi antara guru dan murid untuk ikut bersama-sama mendidik anak bangsa. Jadi kalau sebelumnya pendidikan itu hanya diserahkan kepada sekolah, maka di sini orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut mendidik anaknya. Nah, tetapi ada juga dampak negatifnya, bahwa dari data Kemdikbud sendiri yang disampaikan dalam kurun waktu 3 semester ini, jadi ada banyak sekali dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh yang berlangsung secara lama, secara jangka panjang. Nah, sementara kita belum tahu, seperti tadi disampaikan, sampai kapan pembelajaran jarak jauh ini akan tetap dilaksanakan, mengingat positivity rate dari COVID-19 ini masih cukup tinggi ya. Nah, salah satu kendalanya adalah bahwa di Indonesia itu secara geografis, kemudian secara infrastruktur memang belum merata. Nah, untuk itu maka memang pemerintah perlu upaya yang lebih lagi untuk terus mendukung pendidikan di Indonesia agar semakin bisa lebih diefektifkan. Meskipun kita lihat dalam kondisi ini memang belum efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka gitu. Ya, kalau misalnya saya melihat memang dengan kondisi barusan saja Ibu menjelaskan mengenai dampak yang terjadi dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi ada satu hal yang tadi menarik yang dari statement Ibu yang saya bisa tanyakan adalah kesenjangan pendidikan yang tadi Ibu katakan ini seperti apa? Dengan kondisi memang transformasi pendidikan sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi juga belum tentu ini bisa dilakukan di daerah.
Misalnya juga di kota-kota besar, ya bisa dilakukan transformasi pendidikan. Tapi yang paling penting yang saya tanyakan adalah kesenjangan pendidikan seperti apa sih yang Ibu maksud tadi? Kalau bisa secara detail dijelaskan kepada kami. Nah, jadi kesenjangan pendidikan di sini kita lihat adalah kesenjangan yang terjadi antara secara geografis, masyarakat di perkotaan dan masyarakat di pedesaan, terutama di pedalaman tentu memiliki kondisi yang berbeda. Nah, jadi di sini sejak sebelum adanya pandemi COVID itu sendiri sudah ada kesenjangan. Jadi dari segi infrastruktur, bahkan di daerah-daerah yang masih terdepan, terluar, dan di kepulauan yang ada di bagian daerah luar Provinsi Indonesia yang mendekati daerah luar, itu masih banyak kesenjangan. Nah, jangankan internet ya untuk jaringan, bahkan masih ada daerah-daerah yang belum memiliki akses listrik dengan baik. Nah, kita lihat kesenjangan ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satunya adalah kita lihat dari sisi ekonomi juga, dari ekonomi masyarakat yang berada di ekonomi menengah ke atas, tentu dengan kondisi gadget atau kondisi sarana dan prasarana yang sudah memenuhi, didukung dengan jaringan internet, kemudian banyak fasilitas belajar yang mendukung, tentu kondisi ini tidak menjadi masalah. Nah, jadi mereka masih tetap belajar dengan baik, masih tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nah, tetapi bagi masyarakat yang menengah ke bawah, nah jangankan mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, mungkin dalam satu keluarga saja untuk smartphone masih terbatas ya. Ada yang sama sekali tidak memiliki. Bahkan ada yang satu keluarga hanya memiliki satu smartphone digunakan bergantian antara kakaknya dan adiknya, dan juga digunakan untuk bekerja oleh orang tuanya, itu mungkin saja terjadi. Nah, kemudian dari segi infrastruktur ya, untuk jaringan misalnya. Nah, bagi saudara-saudara kita yang berada di daerah yang masih kesulitan akses, baik itu jaringan internet maupun jaringan listrik, nah tentu mereka perlu perjuangan yang lebih untuk bisa mengakses pendidikan. Jadi ada yang harus berjalan jauh, naik ke atas bukit misalnya di daerah dekat bukit untuk mendapatkan jaringan. Nah, tentu apabila kondisi ini dibiarkan larut cukup lama, maka ini akan mengakibatkan kesenjangan pendidikan yang lebih jauh. Baik Bu Vika, saya tertarik dengan kesenjangan pendidikan yang Ibu sampaikan tadi. Ini terkait kesenjangan pendidikan, ini pemerintah pada tahun ini dan sampai tahun 2024 sudah atau juga merencanakan total 17,5 triliun untuk digitalisasi sekolah ini Bu Vika. Ini apakah menjadi solusi dari pemerintah atau seperti apa Ibu Vika melihatnya digitalisasi sekolah yang terutama di daerah 3T yang terdepan, terluar maupun tertinggal Ibu Vika? Baik, terima kasih. Nah, untuk program pemerintah ini ya, yakni digitalisasi sekolah yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Nah, untuk program ini adalah sebuah program terobosan untuk mempercepat pembaharuan perangkat komunikasi yang ada di sekolah-sekolah ya. Nah, untuk ini memang sebuah program untuk mendukung percepatan kualitas pendidikan, percepatan peningkatan kualitas pendidikan. Karena memang kualitas pendidikan di negara kita dapat lihat sendiri, untuk memerata saja belum, apalagi berkualitas memang cukup jauh. Nah, jadi menurut saya kalau untuk program ini memang saya lihat banyak sekali sekolah-sekolah yang apabila kita lihat dari data, baik itu dari data BPS maupun data Kemdikbud sendiri, memiliki sarana dan prasarana yang masih agak kurang, masih jauh dari standar. Kita lihat masih banyak sekolah-sekolah yang bahkan dari satu sekolah hanya memiliki satu laptop atau satu perangkat komputer dan ada yang tidak memiliki sama sekali. Nah, untuk itu, ini sebuah program yang baik menurut saya. Jadi dengan mengadakan digitalisasi sekolah ini dengan pemberian komputer, perangkat komputer yang di sini tidak hanya komputer ya, termasuk juga di dalamnya mungkin router internet, kemudian adanya layar proyektor, konektor, dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, untuk alokasi anggaran itu sendiri, memang pemerintah mengalokasikan sekitar 17,5 triliun untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk tahun ini memang sudah dialokasikan sekitar lebih dari 3 triliun untuk pembelian perangkat komputer. Nah, di situ di mana pemerintah di sini menggandeng produsen komputer dalam negeri. Nah, ini merupakan sebuah hal yang baik ya, karena kita berusaha untuk
meningkatkan atau menonjolkan produk-produk dalam negeri itu sendiri. Ya. Ibu Vika, tentunya nantinya kami akan kembali berbincang dengan Anda, Ibu. Setidaknya kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami dan narasumber kami tentunya di Suara Parlemen. Ya pemirsa, masih di segmen dialog di Suara Parlemen. Kali ini pemirsa masih bersama peneliti Badan Keahlian DPR RI, Ibu Vika Nurul Arifah. Kami tersambung via Zoom terhadap Ibu Vika yang tadi juga sempat terputus karena memang harus break terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali Ibu Vika. Ibu Vika, apabila kita membicarakan masalah alokasi anggaran tadi yang dikatakan bahwa 5 tahun ke depan digitalisasi sebesar 17,5 triliun rupiah. Dan memang sudah dialokasikan prioritas pertama sebesar 3 triliun rupiah untuk pendigitalisasian masalah pendidikan di Indonesia. Ibu melihat masalah pemerataan terlebih dahulu. Apakah dengan kondisi sampai saat ini pemerataan akan bisa terjadi secara cepat? Kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang tertinggal di daerah 3T terutama juga akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan misalnya kuota ataupun fasilitas yang dibutuhkan untuk bisa tetap belajar. Ibu melihatnya bagaimana dengan kondisi pengalokasian dikaitkan dengan pemerataan yang ada? Ibu Vika? Apa Ibu Vika masih jelas mendengar suara kami? Halo Ibu Vika. Nah, untuk pengalokasian dari program, ya jelas, apakah? Ya, silakan Ibu. Silakan. Nah, jadi untuk program digitalisasi sekolah itu sendiri, saya melihat bahwa memang ini adalah program yang dicanangkan selama 4 tahun ya. Dan saya lihat memang ini akan membutuhkan proses, melihat kondisi geografis Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke kita lihat tentu saja berbeda. Bagi mereka yang berada di daerah kota, tentu ini sasarannya akan lebih cepat. Nah, sementara untuk mereka yang berada di daerah yang terpinggiran atau di pelosok, mungkin ini akan memakan waktu. Nah, yang terpenting dalam hal ini adalah menurut saya adalah data. Nah, jadi sinkronisasi data itu merupakan sebuah hal yang penting, mengingat bahwa data sekolah itu berkembang terus secara dinamis. Nah, kita lihat ada banyak sekolah baru bermunculan. Kemudian ada juga sekolah yang sudah di-merger dengan sekolah yang lain. Nah, untuk itu apabila kita melihat dari apakah program digitalisasi sekolah ini merupakan sebuah program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara cepat, tentu kita lihat kembali bahwa setiap program pasti kita lihat dalam implementasinya mengalami berbagai kendala. Nah, untuk tahun pertama ini mungkin nanti kita dapat lihat dan kita evaluasi bagaimana perjalanan dari program digitalisasi sekolah itu sendiri. Tapi menurut saya apabila program ini dapat terlaksana dengan baik, dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka ini dapat membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah itu. Ya, Bu Vika. Gimana? Ya? Ya, kami tertarik Bu Vika terkait dengan data yang Ibu sebutkan bahwa sinkronisasi data yang saat ini menjadi PR pemerintah atau juga Kementerian Pendidikan saat ini, di mana daerah-daerah yang di kota maupun di daerah-daerah kabupaten atau juga di daerah 3T tadi, itu sampai saat ini data-data atau juga sinkronisasi data yang ada itu belum terlaksana sebetulnya. Ibu melihat seperti apa? Apakah ini menjadi PR yang harus dituntaskan dulu sebelum digitalisasi sekolah, atau semakin data ini disinkronisasikan
digitalisasi sekolah juga berjalan, karena kan ini berimbas kepada tadi dana atau juga total anggaran 17,5 T yang nanti akan digelontorkan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah yang sudah datanya sudah terinput. Kalau misalkan data di lapangan seperti itu bisa kita lakukan tercecer atau juga tidak tersusun dengan baik, bagaimana harus 17,5 triliun ini bisa kena sasaran atau juga sasaran yang tepat pada sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan itu, Tika. Baik. Nah, kita lihat angka 17,5 triliun ini merupakan angka yang besar ya. Dari angka tersebut kita harapkan juga kemanfaatannya dapat besar juga. Nah, dari sini apabila mana yang lebih didahulukan antara sinkronisasi data ataupun dari realisasi dari program digitalisasi sekolah itu sendiri, maka kita lihat untuk program untuk sinkronisasi data itu berjalan dinamis. Jadi tidak bisa kalau kita menunggu datanya tersinkronisasi dulu, kemudian sekolah baru dialokasikan anggaran ke sekolah mana saja untuk mendapatkan program dari digitalisasi sekolah ini. Nah, sehingga dari program ini diharapkan bisa dapat berjalan beriringan. Untuk Kemendikbud sendiri harus terus mengupayakan agar data-data itu mutakhir. Nah, sejalan dengan itu juga program digitalisasi sekolah dapat terus berjalan sehingga dapat terlaksana dengan bersamaan. Apabila menunggu data digital ya, sepertinya pemirsa kita terkendala teknis. Sinkronisasi dahulu itu juga tentu saja dinamis ya. Setiap tahun pasti data itu. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, tadi sedikit terkendala Bu Vika. Silakan dilanjutkan Bu Vika. Baik. Nah, jadi dari data itu sendiri saya lihat bahwa memang kita lihat untuk data Dapodik sendiri, kemudian dengan data yang lain masih ada beberapa perbedaan. Misalnya data BBS dengan data Dapodik ada perbedaan. Maka dari data Dapodik itu sendiri kita bisa untuk sementara bisa dijadikan acuan bahwa sekolah-sekolah mana saja yang dapat memperoleh alokasi anggaran dari digitalisasi sekolah itu sendiri. Nah, sambil menunggu data ya. Ibu Vika. Ya, Ibu Vika. Ya, Ibu Vika, kami terkendala untuk mendapatkan informasi dari Anda, Ibu Vika, di studio. Misalnya kita melalui peningkatan kualitas digital maupun peningkatan internet, kemudian teknologi komunikasi, kemudian metode pembelajaran itu sendiri, maka sebaiknya didukung bersama. Nah, dari pemerintah, saya rasa kalau kita melihat kebijakan pemerintah ini sudah cukup baik, bahwa pemerintah sudah mendorong bagaimana upaya agar pembelajaran jarak jauh ini terlaksana dengan baik, mulai dengan penyediaan penyediaan platform belajar, kemudian bagaimana pemberian kuota gratis yang dapat diakses untuk seluruh warga belajar, baik itu guru maupun siswa, kemudian dari upaya dorongan-dorongan dan kebijakan yang telah diterapkan saat ini. Nah, kita lihat kembali bahwa untuk saat ini memang apa yang sudah ada sebaiknya diefektifkan, dioptimalkan dengan baik dengan dukungan dari seluruh pihak orang tua sendiri sebagai orang terdekat dengan siswa, bagaimana orang tua mendorong siswa untuk kembali belajar di dalam keluarga, kemudian bagaimana sekolah juga turut memberikan dorongan, karena kita lihat memang banyak angka putus sekolah itu diakibatkan karena orang tua kurang melihat peran sekolah dalam kegiatan pembelajaran ini. Maka sekolah bagaimana untuk mengoptimalkan kembali melalui itu mengejar pembelajaran menjadi efektif seperti pembelajaran sebelum adanya pandemi ini memang cukup sulit, tetapi setidaknya bagaimana agar ini dapat berjalan efektif sehingga tidak menghilangkan hak-hak belajar anak Indonesia untuk mengembangkan kemampuannya, untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, terima kasih banyak Ibu Vika Nurul Arifah yang sudah memberikan informasinya kepada kami. Salam sehat selalu Ibu, sampai berjumpa kembali ya Ibu ya. Dan pemirsa, setelah ini tentunya kami akan kembali ke hadapan Anda. Jangan kemana-mana hingga akhir acara tentunya bersama kami di Suara Parlemen.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Jika kali kita melihat atau juga menyimak Yus dan juga pemirsa narasumber dari peneliti Sekretariat Jenderal Badan Keahlian DPR RI terkait dengan nasib pendidikan Indonesia di saat pandemi saat ini. Ada beberapa poin kesenjangan pendidikan yang saat ini masih dirasakan dengan solusi yang dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah digitalisasi sekolah, Yus. Pemberian laptop, proyektor, atau juga internet, dukungan internet untuk pembelajaran jarak jauh. Namun ada juga persoalan yang menggelitik saya juga, sinkronisasi data yang saat ini masih belum menjadi PR untuk pemerintah pusat. Karena ini kan berhubungan dengan anggaran yang digelontorkan nanti ketika daerah A tercatat misalkan ada atau juga membutuhkan, ternyata diberikan oleh pemerintah, di lapangan tidak tepat sasaran mungkin. Ini menjadi hal yang sangat mendasar ya Yus, ya. Ketika dana digelontorkan tidak sesuai dengan sasaran, takutnya nanti akan menjadi temuan. Sepertinya memang untuk masalah data ini merupakan masalah dasar ya di Indonesia yang selalu saja dikaitkan dengan berbagai hal. Masalah data, kita bicara masalah data dengan tidak hanya dunia pendidikan, di berbagai segi lainnya pun juga bermasalah selalu di data. Tapi kalaupun misalnya memang kesenjangan pendidikan nggak mungkin kita pungkiri, pemirsa, ini tetap terjadi. Tapi dengan kondisi memang niat baik pemerintah untuk bisa sosialisasi atau misalnya merealisasikan digitalisasi dari pendidikan Indonesia, ini juga akan kita lihat bersama walaupun kita masih butuh waktu. Tapi yang paling mendasar bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan hak pendidikannya secara penuh walaupun pembelajaran jarak jauh tetap dilakukan. Kembali lagi, kita sebagai orang tua yang harus menjaganya, karena jangan sampai anak-anak kita nanti tahun depan bertambah lagi yang putus sekolah. Iya, peranan orang tua dengan sekolah harus menyadari bahwa orang tua dan sekolah sama-sama saling membutuhkan, sama-sama harus menjalankan peran dengan baik. Karena anak ada tugas atau juga ada persoalan di sekolah, tapi fisiknya di rumah. Ini orang tua ini menjadi peran ganda, selain juga orang tua juga menjadi guru juga di rumah, selain dia juga melakukan sekolah jarak jauh ya Yus, ya. Ini terlebih apalagi juga terkait dengan kualitas pendidikan. Karena misalkan kalau orang tua tidak menjalankan peran di rumah sebagai guru juga dalam tanda kutip, kualitas pendidikan kita akan
ya bisa dikatakan akan menurun karena pembelajaran jarak jauh tidak maksimal. Jelas Mahir, karena perubahan yang terjadi begitu drastis di saat masa pandemi kali ini, dan memang betul kata Ibu Vika tadi yang mengatakan bahwa harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tapi tidak tak jauh dari kata peran, baik dari peran sekolah, baik dari peran orang tua, di satu sisi juga peran anak yang harus mendapatkan hak belajarnya secara tepat. Setidaknya memang idealnya adalah adalah tatap muka, pemirsa, belajar seperti biasa, tapi hal yang harus dilakukan adalah kita menghadapi masa pandemi yang tak kunjung tahu kapan selesainya. Ini yang harus kita perhatikan bersama, dan semoga saja bahwa memang untuk pendigitalisasian pendidikan di Indonesia ini akan cepat dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya akhir tahun ini kita sudah mendapatkan jawabannya. Dan dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Mahir Pratama. Dan tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.